Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amru Channel yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia. Terima kasih atas apresiasinya, komen-komen positifnya kepada channel Amru Channel. Eh, Salam persahabatan dari saya di Indonesia. Semoga kampanye tipis-tipis agar kita itu tidak saling membenci, saling membuli, saling mengejek gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol santai saja. Nah, kali ini saya pengen mengenang kembali saya pengalaman pergi ke Malaysia. Ya, saya ke Malaysia itu 2 kali. Yang pertama tahun 2007, itu bersama rombongan pelancong. Yang kedua tahun 2012, saya backpacker diajak teman. Dan yang perlu diketahui, setiap saya keluar negeri itu saya tidak pernah membayar sendiri. Jadi saya ya rezeki lah ya, rezeki diajak dolan gitu ya, diajak melancong. Baik yang pertama itu saya dan rombongan pelancong dari Malang dan Surabaya, itu dari Surabaya ke Hang Nadim Batam, lalu naik ferry ke Singapura. Setelah ke Singapura, kita muter-muter di Singapura ya, di Merlion, di Orchard, kemudian di sekitar-sekitar situ ya. Bagus, kota Singapura sangat bagus dan ya bagus, internasional jauh dengan di Indonesia ya. Jadi memang negara maju ya menurut saya. Kemudian setelah itu nyebrang ke Johor, itu naik bis ya. Nah, ketika mau masuk Johor itu saya paspornya ketinggalan di dudukan di bis gitu. Wah, ketika mau diperiksa itu semua teman-teman diperiksa, loh saya kok nggak ada, saya cari di tas nggak ada. Bingung, saya langsung lari ke bis tadi yang mengangkut kita. Untungnya bisnya belum meninggalkan tempat dan saya langsung masuk cari di kursi, ternyata jatuh di situ. Wah, lega. Lari lagi ke perbatasan itu itu ya. Itulah pokoknya, kemudian kita bisa masuk ke Malaysia. Dari Malaysia itu malam itu kita kalau tidak salah terus nginapnya di Hotel Oriental ya, Oriental hotelnya namanya, di Hotel Oriental, terus keliling-keliling Malaysia ke Genting, Highland. Apa kesan saya ke Genting? Genting itu ya maju, luar biasa bagus. Tapi yang berkesan itu adalah jalan di pegunungan menuju Genting Highland itu luas, lebar. Meskipun itu jalan pegunungan ya, lebar dan halus, 2 lajur. Jadi keren itu. Biasanya kalau di pegunungan itu kan sempit ya, di sana lebar. Kemudian ke Genting, ke Batu Cave, ke Menara Petronas di bawahnya ya. Kemudian ketika di situ saya masuk ke Surya KL itu, Surya KL ya. Di depan itu dulu ada toko buku namanya Kinokuniya. Nah, karena saya penasaran, saya masuklah toko buku itu. Ternyata di situ banyak sekali bukunya Hamka. Nah, ini ketemu idola saya begitu ya. Kemudian saya cari-cari bukunya Hamka yang kira-kira tidak ada di Indonesia, terutama novel-novelnya. Ada novelnya yang saya nemu satu tidak ada di Indonesia. Di toko-toko Indonesia itu nggak nemu waktu itu. Namanya apa ya, lupa ya. Saya namanya lupa. Tapi ada itu di lemari, masih ada sampai sekarang. Kemudian ada tafsir Hamka, novel-novelnya lengkap di situ. Saya berpikir, luar biasa ya, Hamka di Malaysia begitu dihormati, kemudian buku-bukunya diproduksi banyak gitu. Berarti ini sangat dihormati. Saya beli buku itu, kemudian saya juga beli novel. Itu ceritanya ada orang cacat gitu ya. Dia punya cita-cita naik gunung tertinggi di Malaysia itu Kinabalu ya. Jadi judulnya novelnya Lambaian Kinabalu. Itu waktu dulu yang saya beli buku berapalah gitu di situ. Ceritanya inspiratif, jadi meskipun cacat, meskipun tubuhnya tidak lengkap, tapi semangatnya luar biasa sampai ke puncak Kinabalu sana. Ceritanya seperti itu. Nah, di Surya KL kemudian ya foto-foto lah di situ. Saya sempat melihat rombongannya Sultan siapa gitu ya, malam-malam itu nge-mall di situ. Wah, mobilnya dikawal. Oh, keren ya, Sultan siapalah gitu. Sultan pokoknya itu semua langsung tertib gitu. Ada Sultan masuk mall gitu. Nah itu kemudian ke Batu Cave sebentar. Kemana lagi ya itu ya, keliling-keliling ya, bagus lah ya Malaysia.
kotanya juga bagus menurut saya, bersih, sejuk, kesannya sejuk ya, seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan perjalanan naik bis lewat tol. Lewat tol itu wah, jauh lumayan ya, tapi mulus, tolnya lebar. Nah, ya karena di tol panjang ya kita ya ngantuk-ngantuk gitu ya. Tapi yang paling saya ingat ketika lewat tol itu ada tulisan black nambot ya, billboard besar gitu. Ada papan promosi itu banyak sekali begini bunyinya. Semua menyayangi Zulian. Semua menyayangi Zulian. Saya pertama itu mikir Zulian itu siapa ya, kok semua menyayangi. Pertama dulu gitu, sampai pulang Zulian itu siapa gitu. Di Malaysia kok semuanya Zulian. Ini mesti produk yang ini yang disukai. Tapi sampai sekarang saya belum nyari Zulian itu apa ya. Zulian itu produk apa belum nyari. Nanti habis ini mungkin akan saya cari di Google ya. Tapi mungkin saudara-saudara dari Malaysia bisa menjelaskan Zulian itu apa. Apakah juga sempat melihat billboard itu yang bunyinya semua menyayangi Zulian, gitu ya. Itu yang saya ingat sekali ya. Kemudian masuk ke Thailand Selatan, di sana ternyata banyak orang Melayu juga, orang Muslim. Kemudian ya karena teman saya itu yang rombongan itu ya banyak Cinanya juga, jadi ya mereka pergi ke tempat-tempat gitu. Aduh, itu tari-tarian yang ya saya diem aja, tarian-tarian yang setengah ya auratnya terbuka itu, nah, saya diem aja. Ya sudahlah, karena itu rute tour ya, dan yang paling saya bingung ketika di Thailand itu kalau makan, saya takut makan babi. Saya sampai bawa bumbu pecel itu. Ketika diajak ke restoran gitu saya takut. Sama teman saya yang Cina, ayo makanan ini babinya sudah sunat. Aduh, dikerjai gitu. Saya akhirnya ya bismillah semoga ini bukan babi. Saya nggak enak ketika di Thailand itu hanya makan saja yang saya khawatir. Karena rombongan saya ini orang-orang Cina, yang muslim hanya berapa begitu, dan muslimnya ya muslim gimana lah, pokoknya ikut-ikut gitu. Banyak kan Chinese kan bebas makan apa saja. Tapi ya seru juga. Kemudian balik lagi langsung ke Surabaya ya, kalau nggak salah dari Thailand langsung pulang ke Surabaya atau ke Malaysia lagi ya, saya agak lupa, itu udah lama ya, itu yang tahun 2007. Di sana saya yang paling terkesan itu kalau sore mendengar itu alunan-alunan musik Melayu ya, di radio-radio itu kayak gimana gitu ya denger ya, kayak di kampung halaman kadang-kadang ya. Ya kita ini meskipun tinggal di Jawa, banyak hal-hal yang mirip dengan Melayu, misalnya sholawatan atau apalah lagu-lagunya itu juga ada yang ini ya. Nah kemudian yang kedua tahun 2012 saya diajak lagi, saya nggak bayar lagi. Yang bayar sedikit lah untuk sangu dan berapa lah, tapi semua transport dan akomodasi sudah ditanggung. Backpacker ini cuma berdua, jadi dari Surabaya langsung ke Bangkok, kemudian ke ibu kota lamanya Thailand, itu namanya candi-candi banyak di situ, apa namanya, kok lupa saya ya. Itu ke sana ke Thailand, naik kereta api di Thailand. Jadi karena backpacker cari transport yang murah, naik kereta api, naik angkutan, naik bus. Jadi di Thailand seperti itu. Kemudian di Thailand keliling-keliling, nyebrang ke Myanmar. Nah, cuma nyebrang aja, nyebrang jalan-jalan kira-kira setengah kilometer itu jalan-jalan di Myanmar, balik lagi nyebrang ke Thailand. Kemudian naik perahu ke Laos ya, ke Luang Prabang waktu itu. Jadi menyusuri Sungai Mekong ya, sambil bawa tas gede gitu. Wah ya capek ya, tapi seneng ya. Di situ ada Golden Triangle, ada pertemuan sungai, pertemuan 3 negara, Laos, Myanmar sama Thailand. Di situ foto di Golden Triangle. Dulu ada kan itu cerita mafia ganja di situ ya. Golden Triangle itu terkenal dulu. Kemudian menyusuri Sungai Mekong yang lebar itu dari Thailand ke Laos. Nah, ini butuh waktu semalam kalau nggak salah itu, sampai menginap juga kalau di pinggir sungai begitu, lalu masuk ke Luang Prabang di Bangkok. Di Laos ya, di Laos. Jadi ya namanya backpacker, kita naik ojek, naik itu
bis, naik angkutan, begitu-begitu. Mau ke tempat wisata naik angkutan, seperti itu. Nah, setelah dari Laos kita mampir ke Vientiane ya, ibu kotanya namanya Vientiane ya kalau nggak salah ya. Ke Vientiane, keliling-keliling, lalu naik pesawat dari Vientiane ke KLIA, pokoknya ke Kuala Lumpur ya. Entah KLIA atau KL, pokoknya disitulah di Kuala Lumpur. Kemudian kita naik bus kalau nggak salah ke Sentral KL. Ke Sentral KL kita cari penginapan murah sekali. Ada di situ. Kita menginap di situ, cari yang paling murah. Kemudian saya jalan-jalan. Ketika di Sentral KL saya nanya ke teman saya pengen tahu kenapa kota ini dinamakan Kuala Lumpur. Lalu saya searching di Google, oh sejarahnya ini. Saya bisa diantar ke ini, pertemuan dua sungai yang menimbulkan kuala. Kuala itu endapan lumpur begitu. Oh di situ ya sejarahnya. Saya akhirnya datang ke situ, melihat duduk di pinggir sungai, kemudian mengamati di tengah pertemuan sungai itu ada masjid. Kanan kirinya agak jauh dikit gitu ada gedung-gedung tinggi-tinggi. Di situ ada salah satu tulisan gedung tertinggi itu Daulat Tuanku ya, ada kan ya, Daulat Tuanku gitu. Itu maksudnya apa ya, Daulat Tuanku itu ya pokoknya gitu tulisannya Daulat Tuanku. Itu kalau nggak salah dekat Dataran Merdeka. Oh ya, yang pertama dulu saya juga ke Dataran Merdeka, ke perpustakaannya itu, ke perpustakaan ya jalan-jalan di situ, foto-foto begitu. Dan kesan saya ya Malaysia itu ya sudah bagus ya. Jadi maju juga lah ya, sudah maju, sudah bagus, modern, dan itu memang harus kita akui ya, transportasinya banyak pilihan seperti itu. Nah itu pengalaman saya ke Malaysia, dan sudah beberapa tahun ini belum ke sana lagi. Semoga ke depan ada rezeki bisa jalan-jalan kemana lagi seperti itu. Dan kepada Pak Cik Makcik yang di Malaysia, silahkan datang ke Indonesia. Mungkin tidak sama dengan Malaysia, tapi Indonesia punya banyak tempat yang ramah, yang baik juga, yang alami ya. Orang-orangnya silahkan datang. Orang Indonesia itu kalau didatangi tidak mungkin dia akan menunjukkan kebencian, pasti akan menunjukkan kegembiraan. Anda mungkin begitu turun ketemu akan disapa, halo Upin Ipin, halo Upin Ipin. Kenapa? Orang Indonesia sangat suka dengan Upin Ipin. Orang Indonesia sangat suka nonton itu, mulai anak kecil sampai orang tua nonton Upin Ipin. Sudah seperti film kita sendiri ya. Meskipun kita tahu itu produksi Malaysia. Jadi seperti itu pengalaman-pengalaman saya tentang Malaysia. Jadi kalau saya disuruh membenci Malaysia itu kadang-kadang ya karena kita sudah pernah ke sana ya, meskipun belum ke semua. Oh ya, dulu saya ke Penang juga. Ke Penang lewat jembatan yang panjang itu. Berapa kilo apa 21 kilo itu. Ke Penang. Penang itu kotanya agak kota tua gitu ya. Panas tapi bersih juga, tapi bagus ya. Ke Penang. Penang kalau kita nyebutnya Penang ya. Kalau orang Malaysia mungkin Penang ya. Kita Penang. Jadi saya sempat ke sana, alhamdulillah ya, meskipun sayangnya foto-foto saya, video-videonya kok sudah tidak, hanya beberapa saja foto. Saya hanya punya foto Malaysia itu pas di Perpustakaan Nasional sama di depan istana Kesultanan di Kuala Lumpur itu, di istana itu. Di depan pagernya saja sih nggak masuk sih, karena waktu itu rombongannya cepet-cepet gitu, karena jadwalnya padat. Jadi seperti itu, silahkan yang punya banyak rezeki, plesir atau melancong ke Indonesia. Sudah banyak orang Malaysia yang ke Indonesia. Semoga berkesan kalau ke Indonesia dan kita saling bersahabat. Kita tidak usah saling membenci ya. La yaskhur qaumun ala qaumin. Janganlah kita membenci antar kaum, karena bisa jadi yang kau benci itu lebih baik dari kamu. Ya itu harus kita gaungkan yang seperti itu. Meskipun yang lain banyak yang mengatakan saling membenci, nggak usah, kita jangan di situ tempatnya. Gitu ya kira-kira ya, sampai jumpa lagi. Nanti saya pengen ngobrol dengan teman saya yang sudah puluhan kali ke Malaysia, sama teman saya yang sudah kerjasama pendidikannya dengan Malaysia. Nanti kapan-kapan saya pengen ngobrol pendapat mereka tentang pendidikan di Malaysia dan lain-lain. Terima kasih, salam damai. Salam persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.